Pengen masuk berarti masih bisa itu kalau emang belum dibawa ya. Belum 90 itu masih bisa berarti tuh. Oke, kita langsung aja masuk ke game yang keempat guys. Biru sama merah kembali akan kita lihat pertandingan yang akan terjadi. Siapakah yang akan berhasil untuk bisa mengamankan kemenangan untuk game yang kali ini. Biru dengan mencoba untuk melakukan sebuah ancaman area blunder yang terlalu sendirian. Apakah bakal menjadi pemain pertama? Nomor tarikan dan juga satu flicker yang ternyata berhasil untuk bisa dia lakukan di sana, membuat ancaman sejenak dengan masih ada seorang Nagumo yang masih berfokus terlebih dahulu untuk bisa mengambil ke arah satu buah purple tanpa ada gangguan yang cukup lebih. Raska yang juga siap membantu jika ada pertarungan mungkin bisa terjadi, apalagi dengan beberapa clearance yang ternyata juga cukup cepat untuk bisa dia lakukan di game kali. Dan Flawless masih berada di area bottom lane. Kembali kini akan berhadapan dengan Jake dan Flawless dengan hero Leslie. Tembakan perlahan mulai terjadi. Jack mulai diintimidasi. Nama Elbunder pun juga kini mencoba untuk mengasih ada sebuah kesempatan di mana sebuah rest buff bakal tertarik dan rest buff bahkan didapatkan. Elbunder membuat masalah. Enabler pun nggak bisa dengan mudah mendapatkan sebuah buffnya di sana. Melihat ada sebuah kesempatan juga di mana first ball pun kini bakal terbuka dan Haku menjadi pemain pertama yang berhasil untuk bisa membuka point kill untuk pasukan dari teman-teman tim biru. Poin yang cukup penting untuk bisa menambah kepercayaan diri dan ini yang bakal membuat biru ya. Apakah bakal lebih agresif untuk bisa mengambil ke arah turtle yang pertama? Namun lihat juga ada sebuah kesempatan di mana Flawless sepertinya kini dalam masalah. One last akan terbuka di mana serang Flawless pun kini harus malah berhasil ditumbangkan. Turtle bentar lagi bakal muncul sementara di bagian bottom lane pun menjadi tempat untuk bisa melakukan platingan. Dan kita juga ada posisi di mana seorang Nagumo pun juga kini harus malah terkena eliminasi. Kalian pun berhasil untuk bisa mendapatkan point kill dan turtle pun kini mulai muncul. Siapakah yang akan berhasil untuk bisa mengambil ke arah turtle pertama untuk berada di arah atas? Kita lihat kedua tim mulai bersiap. Setup sedang mencoba untuk mereka lakukan. Namun Elbunder pun kini harus sendirian dan sepertinya harus menggunakan sebuah flickernya untuk bisa selamat dalam pertarungan. Bermain dengan aman. Namun lihat juga ada beberapa senggol di mana bahkan Detection Rush berhasil untuk bisa memberikan luka dan Raska harus memasak serangannya, menangkap langsung seorang Jack di mana 1-1 dan kehilangan kedua gold laner harus terjadi untuk kedua tim. Di mana beberapa pukulan ini juga masih terjadi. Tangan serang Zan yang kini harus bergegas pergi. Dan taruh pertama pun kini juga seperti akan langsung diambil untuk pasukan dari teman-teman tim biru. Dengan Nagumo yang malah berfokus untuk bisa mengejar ke serang Clarin. Sementara Crimson Beacon pun diaktifkan. Berhasil menarik serang Fajri. Namun Fajri pun masih berhasil survive. Dan Animor mengambil kartu dalam tembakan pun begitu aduhai. Untuk bisa membuat double kill pun didapatkan di area atas sana. Sapphire yang ternyata sangat-sangat berbahaya, punya presisi yang pas untuk bisa menangkap langsung dua member dari pasukan teman-teman tim merah. Dan ini bakal menjadi keuntungan yang besar karena bukan cuman ketinggalan 1-2 poin kill ya. Teman-teman dari tim merah ini udah kehilangan 5 bahkan 7 poin. Dan ini ngebuat juga gold dari teman-teman tim biru pun kuat di early. Dan ini bakal menjadi salah satu ancaman jika terus terjadi untuk pasukan dari teman-teman tim merah. Dimana Zanen harus mencoba untuk melakukan pembalikan dengan hero Pakyute-nya. Dan kita ada pengambilan ke arah Kelomang yang juga akan berhasil untuk bisa diamankan. Raska masih mencari pemain-pemain untuk bisa ditumbangkan. Posisi bagian bawah kini bakal menjadi arena pertarungan. Dimana apakah ada sebuah point kill yang berhasil pasukan dari tim biru pun dapatkan. Raska tertangkap dan bahkan Elbunder pun juga menjadi pilihan kedua. Dan membuat masalah karena hanya 1 aja poin yang baru berhasil didapatkan oleh pasukan dari tim merah. Bahkan sayangnya gengkingan pun terjadi kembali dan Zanen tertangkap dengan sangat mudah. Wah, ini early game yang kayaknya benar-benar dipegang dengan baik ya. Guys, ada yang pengen setim gak ngelawan tim guys? PSL gitu? PSL mau kah PSL? 7-8 atau 1-01 atau siapa gitu guys? Adakah yang pengen scrim di match ke-7 dan juga ke-8 guys? Anan mau kah? Satu tim kah? Kalau mau 20k langsung nanti main di game 7 Anan. Mau kah Anan? Kalau tembakan tadi sempat terjadi, di mana kini juga ada seorang Raska yang terlalu free, killing spree terjadi di tangan ada serang Clarin.
yang berhasil untuk bisa menambah poin dengan 3 pick off yang sudah berhasil untuk seorang Clarin buka. Setim sama siapa katanya? Ngelawan tim Bang Kaizen guys, ada guys. Satu buat tembakan terbuka, Donlan sempat dijadikan pilihan. Namun 2 orang pemain dari pasukan tim merah harus begitu mudah untuk pasrah ya. Dimana turret yang ada di tengah ternyata berhasil untuk bisa teman-teman dari tim biru pun hancurkan. Dan serangan kini kembali akankah teruji dari teman-teman tim biru yang ada di area bawah. Fajri dan juga Jack bakal mencoba untuk saling mencoba membantu. Mereka nggak ada lawan. Iya, belum ada lawan ini, makanya bingung nih guys. Kalau bisa lawan tim biar bisa nanti dihitung nanti. Satu buat tarikan, Bloody Hunter buka. Dimana sayang serangan Nimor pun harus malah dalam masalah. Namun Final Slash juga menjadi sebuah ancaman yang besar. Jika tim merah terus kehilangan beberapa pemain, ini juga bakal menjadi salah satu cara di mana mereka akan sangat kesulitan untuk bisa melakukan sebuah comeback ya. Di game kali ini kita lihat ada satu tembakan lagi terjadi. Donlan sempat terbuka. Destiny yang juga udah berhasil diambil seorang Raska, mengatur posisi untuk bisa memudahkan seorang Nagumo untuk bisa kembali memegang ke arah sebuah buff, dimana udah 2 poin kill ya terjadi karena Nagumo ini bukan sesuatu yang baik sebenarnya nih guys. Apalagi dengan teman-teman dari tim merah yang masih dapetin 2 pick off aja. Dan Fajri terpancingkah? Ada Way of Dragon yang mungkin bisa untuk dia buka, tapi Blunder pun kini malah mencoba untuk mendekat, menjadi pemain yang bakal mencoba untuk unjuk gigi. Meskipun terkena eliminasi, poin tambahan pun terjadi. Dan Wave Dragon pun juga kini harus malah memberikan luka ke arah Raska. Dan backupan harus malah terjadi. Final Slash dan beberapa kombonya membuat seorang Nagumo pun kini harus mundur. Dan pengambilan turret pun juga kini akan kembali didapatkan oleh seorang Animar. Berhasil memakai Retribution. Dan bahkan kini ada seorang Zanen yang apakah berhasil tertumbangkan. Jack mengejar, diseras mencoba diaktifkan. Untungnya satu momen berhasil untuk bisa membuat Zanen pun selamat dalam pertarungan. Flicker menjadi penghalang. Meskipun juga ada tambahan downlight dan juga beberapa efek stun yang malah berhasil bisa mengenai. Dan 2 orang pemain seperti yang gak akan dikasih mood untuk bisa lolos. Dan Clarin membuka double killnya. Dan lihat penghancuran turret pun di bagian tengah bakal langsung mulai terjadi. Objektif ketiga ya yang ternyata diambil oleh pasukan dari teman-teman tim biru, dimana 3 orang pemain dari pasukan tim merah pun kini harus bergegas berada bermain di arah belakang, mengatur posisi mereka agar mereka nggak terkena tumbangan ya. Yang biru yang juga mencoba untuk mengambil peluang, ada beberapa buff tambahan yang juga sepertinya akan mencoba untuk mereka ambil untuk momen yang kali ini. Bisa harusnya bisa guys. Dari tadi kayaknya ada yang donate guys, bisa guys. Cuma nggak tahu kalau ada yang error guys. Mungkin sinyal atau ada kode verifikasi yang nggak bisa kalian selesain. Biasanya ada kode verifikasi gitu juga guys. Bukan kode sih, kayak apa gitu. Satu serangan mencoba untuk dilakukan, menangkap ke arah seorang Raska yang menjadi pilihan utama. Lagi dan lagi momen team fight yang begitu baik dari pasukan tim biru. Ini sulit banget untuk pasukan dari tim merah tahan ya, atau bisa dibilang minimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa terjadi. Tapi tarikan lagi terjadi. Blunder masih gagal untuk bisa mengambil ke arah pemain, mencoba menunggu dari belakang, mengatur momen yang pas, dimana sepatu cooldown pun menjadi pilihan untuk seorang Lawless untuk bisa melakukan sebuah pergerakan. Dan satu tarikan tambahan kini malah berhasil terjadi. Dan bencana, Zanen tertangkap dengan mudah. Dengan Clarin juga harus tumbang, sehingga satu pun harus terjadi. Namun masih ada Nimor yang juga berhasil menangkap ke arah pemain. Dan satu lap juga jadi ancaman yang besar. Blunder untungnya masih berhasil pulang. Namun tidak, ada beberapa pemain lain yang harus juga ditumbangkan di tangan ada seorang Jake, yang bahkan berhasil untuk bisa membuka double killnya. Dan momen wipeout ternyata masih gagal untuk bisa terjadi. Meskipun turret di bagian tengah udah menjadi pilihan utama. Dan ini bakal ngebuat super minion akan masuk secara cepat ya untuk menuju ke arah base yang ada di arah tengah sana. Main donat berapa? 4.000 Kibonaru kalau mau ikutan. Cuman di game kelima kayaknya agak full guys. Kalau misalnya pengen ikutan di 6 palingan. Nanti coba aku cek dulu ya. Kalau yang ninja mungkin kalian nanti bisa masuk. Wah, ini lore-nya udah diambil guys. Lord udah diambil, merah kehilangan momen. Belum lagi kan Zanen ini juga harus kembali terkena sebuah panis. Pengejaran pun masih terbuka. Dengan Wave Dragon ini juga tadi sempat dibuka juga. Dan membuat Blunder pun sepertinya kini sulit untuk bisa pulang ke arah belakang. Memperkuat Jack dengan momen double kill.
Ini bakal menjadi momentum yang juga baik. Apakah untuk bisa membuat pasukan dari tim merah pun langsung dikalahkan di momen yang kali ini. Ada beberapa wave minion yang masih dijalankan lagi. 3 orang pemain pun tersisa. Dan ini bakal menjadi bencana. Lihat dengan seorang Lolos yang harus malah menjadi pilihan utama. 3 orang pemain tersisa. Bahkan serang Nagumo pun juga harus terempas langsung. Dengan luka dari serang Chick. Momen double kill kembali terjadi. Bahkan kini momen dengan base turret yang kini bakal menjadi sebuah penghancuran berhasil Biru lakukan dan membuat pasukan dari teman-teman tim merah ternyata harus dikalahkan di game yang sekarang ya. Momen yang cukup cepat ternyata harus terjadi untuk pasukan dari teman-teman tim biru yang berhasil memenangkan gamenya dan harus membuat merah dikalahkan di game yang kali ini teman-teman ya. Momen yang tadi sempat terjadi di highlight dari biru dan juga merah nih ya. Lailanya bukan Layla sembarangan itu guys. Ada momen juga dimana tadi ada sebuah kesempatan Animal untuk bisa mengambil ke arah 1-2 turtle ya. Retribution dari dirinya yang masih begitu baik dan ada momen double kill yang harus juga malah terbuka. Thank you Anan. Aku habis ditolak sedih katanya Bang Zilan. Bang Zilan berarti kalau ditolak dia bukan jodohmu Bang. Coba cari yang lain Bang. Superbi main di match berapa? Habis ini masih main kayaknya. Di 5-6 harusnya masih main. Lanjutnya 9 kayaknya. Gigi. Buset Bang Haku ya. Satu tembakan, satu nyawa melayang bro. Dia mereka udah besar juga dan cukup safety banget guys. Mainnya di belakang guys. Agak sulit untuk bisa ngambil pick off ya. Kecuali mungkin mereka bisa narik dengan R-hook. Atau mungkin bisa di instant kill sama si Zanen ya. Cuman tumbang cuman 1 kali doang sih aku guys. Kita ditolak dukun. Hei jangan dong. Nggak bisa donat. Ya udah nggak apa-apa Bang Anan. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Nanti coba aja jalur gratis juga bisa. Ini mau main gamenya ya teman-teman ya. Nggak apa-apa guys kalau emang nggak bisa guys. Berarti mungkin uang kalian disuruh disimpan guys sama yang di atas. Ini ya. Kita lihat ya. Kita mau digeser, oke kita. Gak mungkin juga katanya. Gak mungkin apa tuh? Gak mungkin ditolak ah, hei Anda. Ya, bagus sih. Percaya dirinya bagus. Franco temenan sama aku Bang, buset. Ada kong kali kong kah? Bang Mar, apa tuh? Bang Mar masih 5 geser ke 6, oke. Shotku yang pribadi masih ada kah? Kata Skyway masih ada. Ini ada 3 coklat guys. Gamenya benar-benar cepet juga, 10 menit doang. 2 silver dari Zanen sama Raska. Dengan full mask dari Animor yang bermain dengan sangat baik. Soyu support ya. Belum lagi kan Jack yang juga punya tembakan yang sangat-sangat kuat ya untuk bisa ngambil ke arah pemain. 11 poin kill. Menjadi pemain yang bisa membuktikan bahwa salah satu gold yang sangat badas ya di CAT nih guys. Ada juga Clarin yang juga siap untuk bisa ngebantu war, ngebuka team fight. Bisa juga enak ya, Fajar juga sering menculik ya. Dengan cukup banyak assist memang teman-teman dari tim biru lebih ngandelin team fight kayaknya guys. Oke kita lanjut ke game berikutnya teman-teman. Kita masuk ke game kelima guys.